Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mustafidin, sahabat pencari faedah Islami untuk menambah ilmu dan wawasan. Pada kesempatan kali ini, Istifadah Islami akan mereview aplikasi e-book Tanya Jawab Islam, PIS-KTB, Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah Kenapa Takut Bid'ah. Aplikasi ini bisa Sobat download di Play Store dengan kata kunci PIS-KTB, atau Tanya Jawab Islam dari islamuna.info. Sesuai dengan judulnya, e-book ini berisi kumpulan tanya-jawab seputar hukum Islam dari grup Facebook Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah Kenapa Takut Bid'ah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan PIS-KTB, yang memfokuskan pada kajian tauhid, fikih, hadis, tafsir dan lain-lain, termasuk konsultasi syariah. Untuk mengenal aplikasi ini lebih dalam, Sobat bisa membaca Mukodimah PIS-KTB, tentang PIS-KTB, elemen PIS-KTB, dan lain-lainnya yang bisa Sobat lihat dari mengklik garis 3 yang ada di pojok atas kiri dari aplikasi ini. Bila Sobat sekalian memiliki rezeki berlebih, dan ingin ikut serta membangun dan mendukung perkembangan dakwah Islami dari pihak pengembang, maka Sobat bisa mengklik donasi dan memilih metode mana yang Sobat inginkan untuk berbagi kebaikan. Berapapun yang Sobat berikan, pasti akan sangat bermanfaat bagi pengembang. Namun jika saat ini Sobat belum bisa berbagi, maka bantulah dengan memberikan bintang 5, kritik dan saran yang ada di Play Store, agar aplikasi ini bisa terus berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan Sobat sekalian. Perlu digarisbawahi, aplikasi ini, juga channel Istifadah Islami ini hanyalah sarana untuk menambah wawasan, dan kami tetap lebih menganjurkan untuk belajar kepada para kiai, ulama, serta habaib setempat, karena tentunya belajar langsung kepada mereka dengan menghadiri majelis taklim dan majelis ilmu mereka, barokahnya lebih besar daripada hanya sekedar membaca atau mendengar hasil bahsul masail, fatwa kiai atau fatwa ulama. Channel Istifadah Islami bukanlah channel resmi PIS-KTB, dan bukan pula bagian dari pengembang. Channel Istifadah Islami hanya sekedar muhibin yang ingin berbagi dengan sobat-sobat mustafidin yang tidak memiliki cukup waktu untuk mencari dan membaca, sehingga kita semua bisa memetik faidah dan menambah wawasan dengan mendengar. Semoga upaya kecil Istifadah Islami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada kategori Al-Quran, bagian seputar Al-Quran, nomor 0155, yang berjudul, Bacaan Shadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran, di sana ada pertanyaan dari Agus Prayitno. Assalamualaikum, mau tanya, benarkah membaca Shadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran tak ada tuntunan syariatnya? Lalu dijawab oleh Mas Haji Antoro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak terdapat dalil nas berupa ayat Al-Quran atau Al-Hadis tentang adanya bacaan Shadaqallahul Azim saat usai membaca Al-Quran. Karenanya segolongan faham tertentu yang tergesa-gesa, menyatakan hal ini termasuk bid'ah. Pernyataan tersebut terdapat pada Al-Muntaqo min Fatawi Al-Fauzan nomor 37. Namun, bila menilik arti dari Shadaqallahul Azim, yakni, Maha Benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya, yang mana di dalamnya mengandung makna mensucikan Allah dari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan, apakah hal ini dilarang? Bukankah doa dan sanjungan kepada Allah bisa dilakukan kapan saja dan dengan kalimat apa saja? Karenanya para ulama Qur'an, ulama ahli Quran, menganjurkan membaca Shadaqallahul Azim saat rampung atau selesai membaca Al-Quran, dan termasuk sebagian cara beretika baik terhadap Al-Quran. Untuk lebih lanjutnya, silahkan simak beberapa keterangan kitab berikut. Pertama, dari kitab Fathul Karimil Manan, Juz 1, halaman 4. Wa yustahabu lil qori, izan tahat kiro'atuhu ayusodikorobah, wa yashhada bil balagi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wa yashhada ala zalika anahu haq, fayakul, Shadaqallahul Azim, wa balago rasuluhul karim, wa nahnu ala zalika minas syahidin. Disunahkan bagi seseorang, saat rampung atau selesai membaca Al-Quran, untuk bertasdik pada Tuhannya, maksudnya membaca, Shadaqallahul Azim, dan bersaksi akan sampainya dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya membaca, wa balago rasuluhul karim, serta bersaksi bahwa semuanya adalah perkara hak, maka ucapkan, Shadaqallahul Azim, wa balago rasuluhul karim, wa nahnu ala zalika minas syahidin. Kedua, dari kitab Tafsirul Jami, li Ahkamil Quran, karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Faroh Al-Ansori, Al-Khazroji, Syamsuddin Al-Qurtubi, yang wafat pada tahun 671 Hijriah. Wa min hurmatihi, ayu adilikuli harfin hakohu minal ada, hatta yabruzal kalamu bilafsi tamaman, fa inalahu bikuli harfin, asyro hasanat, wa min hurmatihi, izan tahat kiro'atuhu, ayu sodikorobah, wa yashhada bil balak li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wa yashhada ala zalika anahu haq, fayakul, sodakta robana, wa balagot rusuluk, wa nahnu ala zalika minas syahidin, Allahumma ja'alna min syuhadail haq, al-qo'imina bil kisti, sumayyatu bidawatin.
Dari sebagian cara memuliakan Al-Quran adalah membaca huruf sesuai haknya hingga dapat diucapkan dengan sempurna, karena setiap huruf mengandung 10 kebaikan. Saat rampung atau selesai membacanya, hendaknya bertasdik pada Allah, bersaksi sampainya dakwah, dan menyatakan kesemuanya yang telah dibaca itu adalah benar adanya. Maka ucapkan, Sodaqta Robana, wa balagot rusuluk, wa nahnu ala zalika minas syahidin, Allahumma ja'alna min syuhadail haq, al-qaimina bil qisti. Maha benar engkau Tuhan kami, telah sampai seruan utusanmu, dan kami atas semua itu menjadi saksi. Ya Allah, jadikan kami penyaksi-penyaksi kebenaran yang selalu menjalani keadilan, kemudian lanjutkan dengan rangkaian doa-doa. Muqaddimah Kitab Tafsir Imam Al-Qurtubi, Al-Jamiliyah Kamil Quran, dan dari Imam Tirmizi Al-Hakim Abu Abdillah, dalam Kitab Nawadirul Usul, Juz 1, halaman 27. Ketiga, dari Kitab An-Nashru fi Qiraatil Asyar, Juz 2, halaman 508. Waro aina ba'du syuyuh, yabtadi'una dua akibal khotmi biqaulihim, Sodaqallahul azim, wa balago rasuluhul karim, wa haza tanzilum mir rabbil alamin. Robana amana bima anzalta, wa tabana rasula, faktubna ma'as syahidin, wa ba'dahum yakul, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, ila akhirih, au bima fi nahwi zalika minat tanzih, wa ba'dahum bilhamdillahi rabbil alamin, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa ajsam, wa rawahu Abu Dawud, wa Ibnu Hibban fi sahihihi, wa la haraja fi zalika, fakulu makana fi manat tanzih, fahuwa sana. Aku melihat sebagian para syekh, mereka mengawali doa setelah khatam Quran dengan bacaan, Sodaqallahul azim, wa balago rasuluhul karim, wa haza tanzilum mir rabbil alamin. Robana amana bima anzalta, wa tabana rasula, faktubna ma'as syahidin. Sebagian lagi dengan bacaan, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Atau dengan bacaan semacamnya yang mengandung mensucikan Allah, dan sebagian lagi dengan bacaan, alhamdulillahi rabbil alamin. Hal tersebut karena berdasarkan hadits Nabi, yaitu, setiap perbuatan baik, yang tidak diawali dengan hamdalah, itu kurang berkah. Hadis riwayat Abu Daud, dan Ibnu Hibban dalam kitab Sohihnya, dan kesemua bacaan-bacaan tadi tidaklah salah, karena setiap yang bermakna mensucikan Allah, berarti pujian. Keempat, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, Juz 6, halaman 508, diketahui bahwa Imam Abu Hasan Basri juga didapati pernah membacanya. Hal tersebut dijelaskan pada saat menjelaskan surat Saba, ayat 17. Qala Mujahid, wala yuwaqabu ilal kafur, wa qala Al-Hasanul Basri, Sodaqallahul azim, la yuwaqabu bimitsli fi'lihi ilal kafur. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Quran Surat Saba, ayat 17, maksudnya, kami membalas mereka sebab kekafiran mereka. Imam Mujahid berkata, dan tidaklah dibalas, kecuali kekufurannya. Imam Hasan Basri berkata, Sodaqallahul azim. Tidak dibalas sebuah keburukan, sepadan dengan perbuatannya, kecuali kekufuran. Kelima, dalam kitab Tafsirul Haqi, Juz 17, halaman 484, dan Tafsir Ruhul Bayan, Juz 10, halaman 424, dikutip asilah-asilah, atau pertanyaan-pertanyaan Abdullah bin Salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhbirni ya Muhammad, mabtida'ul Qurani, wa ma khotmuhu. Qala, ibtida'uhu, bismillahirrohmanirrohim, wa khotmuhu, Sodaqallahul azim, qala, sodaqta. Dalam asilah atau pertanyaan-pertanyaan Abdullah bin Salam disebutkan, ia berkata, ya Muhammad, beritahu kami, apa permulaan dan akhir bacaan Quran? Dijawab, permulaannya adalah Bismillahirrohmanirrohim, dan akhirannya adalah Sodaqallahul azim. Penanya berkata, Anda benar. Wa fi khoridatil ajaib, yani yang bagi ayakul al-qori zalika indal khotmi, wa ila, fahotamal Qur'ana suratun nas, wa fil ibtidai bil ba'i wal ihtitami bis sin, isyaratun ila lafsi bis. Dalam kitab Khoridatul Ajaib, sebaiknya bacaan Sodaqallahul azim dibaca saat khatam membaca Quran, namun bila tidak, maka bacalah surat Anas sebagai penutup, sehingga Al-Quran yang ia baca diawali dengan huruf ba yang terdapat pada awal basmalah, dan diakhiri dengan huruf sin yang terdapat pada akhir surat Anas. Hal itu menunjuk pada lafaz bis. Di layar dapat dilihat link original yang membitahkan pengucapan Sodaqallahul azim yang telah terbantahkan dengan muqaddimah tafsir Lil Qurtubi yang sudah dijelaskan. Wallahu a'lam bis-shawab. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan bacaan, begitupun dalam pelafalan kalimat Arab dari sisi mahroj dan i'rabnya. Semoga kebodohan admin tidak menghalangi kemanfaatan ilmu dari sumbernya bagi kita semua. Jika Sobat Mustafidin ingin melihat teks keterangan yang telah dijelaskan tadi,
atau mengcopy keterangan tadi, untuk di-share dan berbagi manfaat sesama ikhwan. Silakan download aplikasi Tanya Jawab Islam dari islamuna.info, lalu ketikkan di pencarian 0155, atau klik menu kategori, lalu buka kategori Al-Quran, bagian seputar Al-Quran, nomor 0155, yang berjudul Bacaan Shadaqallahul Azim, setelah membaca Al-Quran. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi Sobat Mustafidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.